Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ba'du ya teman-teman sekalian. Malam hari ini kita di pertemuan yang keempat ya, membahas salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Libanon, yaitu salah seorang anggota Darul Fatwa ya, atau mufti Darul Fatwa atau institusi fatwa di Beirut di Libanon ya, yaitu kitab Rihlatut Tatarruf Minat Takfir ila Tafjir, atau metamorfosa ekstremisme, metamorfosa radikalisme dari pengkafiran sampai pengeboman, kira begitu ya. Tentu buku ini ditulis bukan karena penulisnya dulu mengalami, tetapi karena memang penulisnya bersentuhan ya langsung dengan orang-orang seperti ini di negaranya, di sana di Libanon, menghadapi orang masyarakat yang bermacam-macam ya. Kita sudah membahas kemarin soal pentingnya membicarakan dan juga meluruskan ekstremisme. Kita juga kemarin sudah bahas ya, apa itu sebetulnya radikalisme itu apa, ekstremisme itu apa. Definisinya sudah kita bahas. Sekarang kita buka di halaman 16 ya. Kita buka di halaman 16. Di bab kedua ya. Al-Matlabus Tsani ya, pembahasan yang kedua. Tarikhut Tatarruf, yaitu sejarah ekstremisme. Jadi ekstremisme ini muncul karena apa? Atau awal mulanya seperti apa? Ini kita akan bahas ya. Kita sebelumnya sudah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa ekstremisme ini juga terjadi sebelum Islam. Ya, sebelum Islam datang, ini sudah pernah muncul. Ada misalnya di kalangan orang-orang Yahudi, ada ekstremisme yang muncul di kalangan orang-orang Nasrani, orang Kristen. Makanya di Al-Quran ditulis qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Al-Quran itu pesannya kepada ahlul kitab, menyapa orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Jangan ekstrim dalam beragama kalian. Atau Nabi dalam hadis mengatakan iyyakum wal ghulu fid din. Jangan kalian bertindak berlebih-lebihan atau ekstrim dalam beragama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din ya, karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu hancur, binasa karena perilaku ekstrim mereka itu. Dan Islam itu ya datang sebetulnya sebagai agama yang wasatiyah. Inti dari wasatiyah itu adalah berlaku adil, tengah-tengah antara terlalu ekstrim dan antara terlalu menyepelekan gitu ya. Itu Islam ya. Sekarang tetapi dulu Al-Quran sudah mengingatkan, Nabi juga sudah mengingatkan ya, dan sekarang kita melihat bahwa faktanya memang dalam hadis Nabi yang lain juga Nabi mengatakan kalian tuh akan mengikuti tradisi agama-agama sebelum kalian. Nah, karena itu kita juga ternyata punya sejarah itu. Nah, begini. Di paragraf yang pertama ya, inna aqidatal islami wadihatun yasiratun la taqidah fiha. Sebetulnya agama Islam itu, akidah Islam itu jelas. Wadihatun, yasiratun mudah. Wadihatun itu jelas, yasiratun itu mudah. La taqidah fiha. Tidak ada kerumitan dalam memahami akidah Islam itu sebetulnya. Kenapa? Kenapa disebut jelas dan mudah? Wahiyallati tuwafiqul fitratas salimata.
Karena agama Islam itu sesuai ya dengan fitrah manusia. Fitrah yang benar. Kecenderungan manusia apa? Islam itu sesuai dengan kecenderungan itu. Misalnya kecenderungan manusia itu kecenderungannya berlaku jujur, misalnya berlaku baik, ya itu yang diajarkan oleh Islam. Kebaikan-kebaikan seperti itu. Seperti kita sudah bahas kemarin, fitrahnya manusia itu mencintai atau menyukai perdamaian. Makanya Islam itu juga berjuang bagaimana caranya masyarakat itu bisa hidup damai. Dan juga misalnya fitrahnya manusia itu mencintai tanah airnya itu, dan seterusnya. Intinya Islam itu agama yang berkesesuaian dengan fitrah manusia. Wa tataqabbalahal uqul as-shafiyah, dan bisa diterima oleh akal. Islam itu rasional, agamanya agama rasional. Mungkin dibanding agama-agama yang lain, Islam itu agama yang paling rasional. Itu. Karena itu banyak para ilmuwan, para tokoh di barat sekalipun yang mengkaji tentang Islam, dia bisa menerima Islam karena rasional. Tuh. Dan kaidah mengatakan bahwa ad-dinu aqlun fala dina liman la aqlalahu. Agama itu ya agama itu rasional. Kalau tidak rasional itu bukan agama. Ad-dinu aqlun faladina liman la aqlalahu. Dan parameter Islam itu sebetulnya sudah jelas ya, karena dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Illa itu sudah menyeluruh. Illa itu saya misalnya nyuruh, kamu itu saya suruh enggak saya suruh apa-apa kecuali untuk belajar. Berarti apa? Belajar saja udah. Gitu. Kecuali untuk belajar, hanya belajar saja yang diperintahkan. Saya nggak nyuruh main game online, nggak menyuruh yang lain-lain. Begitu juga Allah, wa ma arsalnaka wahai Muhammad, saya utus kamu illa rahmatil alamin. Saya tidak wa ma arsalnaka, saya tidak mengutus kamu illa rahmatil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nggak mungkin Islam ini diturunkan untuk menyiksa manusia. Nggak mungkin Islam ini diturunkan untuk menyusahkan manusia dan seterusnya. Itu. Makanya ya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan parameter ini berarti itu bukan Islam. Bisa kita sebut seperti itu. Karena sebetulnya yang dituju oleh Islam itu nggak ada lain kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Itu. Alam semesta itu apa? Ya semua selain Allah ini alam. Manusia ini alam. Baik manusia itu Islam maupun kafir itu semuanya alam. Bebatuan itu alam. Pohon itu alam. Hewan itu alam. Jadi Islam ini rahmat untuk seluruh alam semesta. Ya. Alam itu kalau di dalam kitab Tauhid ya, di dalam kitab Akidah itu kan masih wallah. Pokoknya selain Allah itu alam semuanya. Itu ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Makanya parameternya gampang lah sebetulnya, mengenali Islam itu gampang. Makanya kalau kita mau berpikir kritis, kok ada sesuatu merugikan misalnya, merugikan manusia, perlu ditinjau lagi. Itu benar gak agama itu seperti itu? Atau jangan-jangan salah tafsir, orang beragamanya ini salah tafsir. Itu. Seperti itu. Bedakan antara Islam dan umat Islam. Karena orang Islam itu belum tentu sesuai dengan agamanya, kan gitu. Jadi membedakan antara Islam dengan umat Islam. Kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam itu belum tentu menggambarkan Islam. Ya itu seperti yang pernah banyak orang sampaikan, misalnya ini yang kemarin dianggap sebagai penistaan agama juga. Siapa waktu itu kemarin yang mengatakan, salah seorang politisi bilang, saya masuk ke penjara lihat nama-namanya awalnya Muhammad gitu ya. Dan seterusnya.
Karena memang orang Islam itu tidak menjamin perilakunya itu Islami gitu. Orang Islam itu melarang korupsi misalnya, tapi orang pejabat-pejabat padahal agamanya Islam tapi korupsi. Islam itu misalnya menekankan pentingnya kebersihan. Bahkan kebersihan itu dianggap sebagai salah satu cabang iman. Tapi faktanya negara-negara kotor itu banyak negara Islam. Seperti itu. Bahkan ada, nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini ada orang Islam yang sudah lama hidup di Barat, ya, menjadi dosen di Amerika di George Washington University. Dia bikin namanya Islamicity Index, ya. Paham nggak? Islamicity Index itu indeks keislaman. Dia mengumpulkan nilai-nilai Islam. Jadi dia meringkas begini. Misalnya ajaran Islam itu apa saja? Kejujuran itu agama Islam bukan? Agama Islam. Disiplin itu agama Islam apa bukan? Agama Islam. Menepati janji itu agama Islam apa bukan? Agama Islam. Profesionalisme itu Islam apa bukan? Islam, ya. Kebersihan itu Islam. Semuanya dia kumpulkan, nilai-nilai keislaman itu dia kumpulkan. Lalu dia keliling ke beberapa negara. Negara mana yang memenuhi atau mengamalkan nilai-nilai ini? Itu namanya Hussein Askari. Namanya orang Islam, itu tadi dosen di orang Islam, cuma sudah jadi dosen di Amerika. Dia mengumpulkan ajaran-ajaran Islam itu apa saja. Nah, membantu orang lain itu Islam, dan seterusnya lah dikumpulkan. Dia keliling ke berbagai negara. Negara mana yang paling cocok dengan kategori ini? Gitu. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata 10 besar negara yang indeks keislamannya paling tinggi itu semuanya adalah negara-negara Eropa. Yang pertama itu Selandia Baru, terus kemudian Denmark, kemudian Luxembourg. Jadi negara-negara itu justru negara-negara mayoritas yang penduduknya Muslim, ya, itu tidak ada yang masuk ke situ. Indonesia itu ada di urutan 52. Indonesia itu penduduknya Islam, tapi korupsi. Itu bukan ajaran Islam. Indonesia itu penduduknya Muslim, tapi negaranya kotor misalnya. Itu bukan ajaran Islam. Dan lain-lain. Sampai yang paling buncit itu Sudan. Ya. Jadi itu penelitian yang pernah dilakukan oleh Hussein Askari. Itu untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu belum tentu Islam. Umat Islam itu belum tentu menggambarkan Islam yang sebenarnya. Gitu ya. Dulu makanya Muhammad Abduh itu pernah bilang jauh sebelumnya, kira-kira hampir satu abad yang lalu, Muhammad Abduh itu pernah mengatakan, saya melihat Islam di Eropa, padahal tidak ada orang Islam. Sementara saya tidak melihat Islam di Mesir, karena beliau ini orang Mesir, padahal banyak umat Islam di sana. Paham maksudnya ya? Itu bahwa umat Islam itu ya tidak sepenuhnya bisa menggambarkan agama Islam. Tuh. Nah itu ya mudah. Jadi agama Islam itu jelas sebetulnya, parameternya jelas, agamanya berkesesuaian dengan naluri kemanusiaan dan juga rasional. Tuh. Nah sekarang kita ke halaman berikutnya ya. Dulu Islam itu satu. Awalnya Islam itu ya satu. Diturunkan oleh seorang nabi yang satu bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Al-Qur'an nabinya satu, Al-Qur'annya satu, kiblatnya satu ya. Dan seterusnya. Sampai kemudian wadakhala 'alal khatti asnafun minan nas man syarahat suduruhum lil Islam wa ma saffat qulubuhum minal aqaidil fasidati wal afkaril maubu'ati.
wa tasattaru bid'wal islami wal amalil islami, ya. Wa yashaqquna shaffa. Jadi Islam itu dulunya awalnya satu, ya. Sampai kemudian ya ada orang-orang yang dengan motif yang bermacam-macam, dia menggunakan baju Islam tetapi kemudian memecah belah persatuan, ya. Nanti kita akan lihat ada 3 tipe yang digambarkan di sini yang memecah persatuan pada saat itu menurut penulis kitab ini, ya. Tentu yang mayoritas ya umat Islam yang lurus, ya. Mayoritas umat Islam itu ya benar. Nah, yang sempalan-sempalan apa? Pertama, awaluhum jama'atun minal Arab. Ada orang-orang Arab yang ketika hanya ikut-ikutan sajalah, masuk Islam tapi ikut-ikutan saja. Tuh. Sementara di dalam dirinya masih tersisa bekas-bekas jahiliyah. Gitu. Yang kedua adalah orang-orang agama terdahulu yang kemudian masuk Islam, tetapi kemudian dia masih memegangi, dia masih membela agama yang lama. Dan seterusnya. Wa kanal muslimuna 'inda wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala minhajin wahidin fi usuliddin. Dulu umat Islam itu sampai dengan wafatnya Rasulullah itu manhajnya satu, berpegang pada ajaran yang satu. Ghairu man azhara wifaqan wa admara nifaqan. Nah, perpecahan itu mulai dari mana? Wa ba'da, halaman 20, wa ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadatsat fitnatul murtaddina wa Musailamah al-kadzab. Sampai kemudian pada masa Rasul itu wafat, tantangan dalam Islam pertama yang muncul adalah orang-orang yang murtad, menolak membayar zakat, menentang membayar zakat, ya. Ini tantangan pertama yang dihadapi oleh pada masa wafatnya Rasulullah, pada saat wafatnya Rasulullah. Pada waktu itu ya pemimpinnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang kedua adalah munculnya Musailamah al-Kadzab. Dulu zaman Nabi ini nggak ada. Ya Islam itu ya ikut dengan apapun yang diajarkan oleh Islam. Dan tidak pernah ada orang ngaku sebagai Nabi pada saat itu. Ya. Baru pada masanya Abu Bakar itu muncul orang-orang yang menolak membayar zakat, yang murtad, dan kemudian juga adalah orang yang mengaku sebagai Nabi. Nabi palsu, ya, namanya Musailamah al-Kadzab. Nah, kemudian summakanat, nah itu berkembang di zaman Abu Bakar, ada pecahan, yaitu pecahan orang-orang yang murtad dan juga orang yang mengaku sebagai nabi. Di zamannya Utsman berlanjut, ya. Summa kanat fisnatul ladzina qaddu 'alal khalifah ar-rasyid Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Jadi zamannya Utsman itu terjadi perpecahan politik, ya. Di mana pada saat itu Utsman dituntut untuk mencari, ya, Utsman itu dituduh melakukan nepotisme, ya. Sampai akhirnya Utsman itu dikepung rumahnya dan kemudian Utsman itu dibunuh, ya. Meskipun ya yang membunuh itu tidak pernah jelas. Berbagai riwayat, berbagai versi, ya. Yang membunuh sebenarnya itu siapa? Itu. Dan itu kemudian berlanjut. Summa ba'da dzalika waqa'a qitalul bughat alladzina kharaju ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian muncul perpecahan berikutnya adalah pada masanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Yaitu fitnahnya Khawarij yang akan kita bahas nanti, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya teman-teman semua, jadi
perpecahan aliran, munculnya aliran-aliran dulu ini awalnya adalah perpecahan-perpecahan politik. Zamannya Utsman kenapa sampai pecah? Itu ya karena orang menganggap Utsman itu nepotis, mengangkat banyak saudaranya di jabatan-jabatan negara gitu. Kemudian di zamannya Ali ini juga begitu, ya. Imbas dari peristiwa tahkim yang nanti kita akan bahas. Jadi awal munculnya aliran itu dari situ, dan memang ya itu sudah dinubuatkan oleh Nabi, ya, dari perpecahan politik ke perpecahan ideologi. Politik ini sampai sejak dulu sampai sekarang ya kecenderungannya memecah belah. Coba setiap kali pemilu pasti terbelah. Yang dukung si A, yang dukung si B mesti terbelah. Setiap kali pemilihan pilkada, setiap kali pemilihan desa, kadang-kadang tidak hanya beda pilihan, ya, sampai terjadi kerusuhan, sampai terjadi bunuh-bunuhan, itu yang terjadi. Itu karena apa? Karena politik. Politik itu cenderung memecah belah, ya. Dan kita juga ya sekarang kita dipecah-pecah oleh partai politik dan seterusnya. Dan politik itu membuat orang menjadi tidak jujur, tidak objektif, ya, dan seterusnya. Benih perpecahan itu juga muncul pada masa sahabat, ya. Setelah Rasulullah wafat itu ada aliran. Belum ada aliran, tetapi ada orang, ya, sosok seorang namanya Ma'bad al-Juhani dan Ja'ad bin Dirham. Ini orang yang pertama kali mengatakan bahwa setelah menciptakan sudah tidak mampu mengatur perbuatan kita. Jadi kita ini mau tidur itu bukan ciptaan Allah, bukan terserah Allah, tapi terserah kita sendiri. Jadi Allah itu menciptakan, setelah itu dilepas itu. Ini juga berkembang, ya, di kalangan filsafat barat itu berkembang yang seperti ini. Tuhan tuh hanya menciptakan, setelah menciptakan dilepas, dibebaskan. Tuh. Dengan argumentasi misalnya kalau memang Tuhan itu masih ngurusi kita, kenapa ada kejahatan gitu misalnya. Nah, itu di kalangan filsafat barat itu juga berkembang. Dulu zaman sahabat ada, gitu ya, yang seperti ini. Nah, kemudian juga wa min akbari madzahiri tatarruf fil asril awal fisnatul khawarij. Dan kalau terkait dengan kelompok ekstrim yang pertama muncul dalam sejarah awal Islam adalah khawarij. Alladzina kaffaru al-imam Aliyan karamallahu wajhah. Yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, ya. Kita sudah bahas kemarin, Ali bin Abi Thalib itu orang yang sudah jelas dijamin masuk surga, ya, oleh Al-Quran. Minal asyara al-mubasyirina bil jannah, ya. Dijamin oleh Allah masuk surga. Ada beberapa sahabat termasuk salah satunya Ali. Itu saja dikafirkan, itu. Bahkan Khawarij itu tidak hanya mengkafirkan Ali, tetapi juga wa Muawiyah. Muawiyah juga dikafirkan. Wal Hakamain, dan dua orang yang juru putus, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Itu juga dikafirkan. Bisa babit tahkim, karena orang-orang ini dianggap berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan hukumnya manusia, ya. Kita kemarin sudah bahas, ya, soal peristiwa tahkim ini seperti apa, ya. Ketika Ali Muawiyah perang dan kemudian Muawiyah itu mengangkat bendera damai, berhenti gencatan senjata. Udahlah, selesai, nggak usah perang lagi, kita berunding. Setelah itu berunding, juru rundingnya di pihak Ali itu Abu Musa al-Asy'ari, di pihaknya Muawiyah itu adalah Amr bin al-As, ya. Dua orang ini berunding. Pada saat perundingan itulah orang-orang Khawarij ini keluar dari barisannya Ali. Wah, Ali sudah tidak menerapkan hukum Allah lagi, gitu. Menggunakan hukumnya manusia. Kenapa harus minta putusan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, gitu. Seperti itu. Nah, ini pertama kali munculnya Khawarij, ya. Bahkan yang dikafirkan itu bukan hanya Ali dan Muawiyah, tapi juga wa kaffaru ashabal jamal,
mengkafirkan orang-orang yang ikut dalam perang Jamal. Tuh. Siapa? Ya Sayyidah Aisyah yang memimpin perang Jamal. Ya. Wa Talhah wa Zubair wa kullaman radhiya bitahkimil hakamain, dan orang-orang yang rela terhadap putusan itu. Kama kafaru murtakibadz dzambi minal muslimin. Jadi dari dulu sampai sekarang yang namanya kelompok ekstrim itu ya pemikirannya tidak pernah berubah. Berangkatnya pasti dari pengkafiran kepada orang yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Kayak sekarang ini yang ada hari ini. Orang-orang ekstrim itu menganggap bahwa pemerintah Indonesia itu, presiden Indonesia misalnya, berangkat dari presiden Indonesia itu kafir. Dulu Khawarij menganggap Ali bin Abi Thalib itu kafir. Kenapa? Karena presiden Indonesia itu menggunakan undang-undang dasar. Nah, dulu Ali dianggap kafir karena Ali menggunakan hukum yang dimusyawarahkan oleh Muawiyah dan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Nah, orang-orang ekstrem sekarang menganggap semua orang yang tunduk pada aturan suatu negara itu juga ikut kafir. Karena dia mengikuti hukum, misalnya kita hidup di sini di Indonesia. Kok kita ikut hukum pidana yang ada di Indonesia, menurut orang-orang ekstrem itu kafir. Karena mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia, bukan oleh Allah. Sama seperti di zamannya Ali. Bukan hanya Ali yang dikafirkan, tapi semua yang ikut kepada barisannya Ali, menerima putusannya Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, itu juga dianggap kafir. Jadi yang dikafirkan itu adalah wa kullaman radhiya bitahkimil hakamain. Semua orang yang menerima hasil perundingan itu hukumnya kafir semua. Nah, setelah presidennya, pimpinannya kafir, rakyatnya kafir semua, negaranya ikut kafir, dianggap sebagai negara kafir. Nah, setelah negaranya dianggap negara kafir, itu disebut oleh mereka sebagai jahiliyah modern. Seperti itu. Nah, kemunculan Khawarij ini menurut penulis kitab ini adalah hal yang memang sudah difirmankan oleh Allah di dalam akhir surat Al-Kahfi. Ini ditulis di halaman 18 ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, wahai Muhammad, apakah mau saya beritahu tentang orang-orang yang merugi perbuatannya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang tersesat dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira sedang berbuat baik. Itu. Jadi perbuatannya itu adalah perbuatan yang sesat, tapi dia mengira sedang berbuat baik, ngiranya sedang berjihad. Bunuh orang ngiranya sedang berjihad, padahal itu adalah suatu kerugian. Ya, itu kesesatan. Nah, di dalam ini sebetulnya yang menulis bukan, yang mengatakan ini bukan hanya penulis kitab ini. Saya juga baca di dalam kitab-kitab tafsir lain yang dituju oleh ayat ini adalah orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu merasa sedang berjuang untuk Islam. Ayo aksi bela Islam. Padahal mereka sesat sebetulnya. Nah, ini menurut para ulama mufassir ya. Itu seperti itu. Nah, ini penggambaran dari ayat Al-Qur'an. Orang-orang kriminal yang lain ya. Misalnya orang mencuri. Ada nggak orang mencuri yang merasa dia sedang berbuat amal saleh? Ada nggak? Nggak ada. Orang merampok misalnya, nggak ada yang melakukan sambil merasa bahwa dirinya sedang melakukan amal saleh. Tapi orang-orang Khawarij dan turunannya, orang-orang ekstrim itu, dia membunuh orang, memutilasi orang,
Kadang-kadang yang jadi korban adalah ngebomi orang, misalnya korbannya perempuan, anak-anak dan seterusnya. Itu dia sedang merasa berbuat amal saleh. Itu yang dikritik oleh Al-Quran dalam akhir surat Al-Kahfi ini. Mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tersesat, tapi merasa dirinya itu benar. Nah ini. Orang-orang ekstrim ini kan ngerasa hanya dirinya yang benar. Semua orang di luar mereka itu kafir. Nah ini yang dikritik oleh ayat ya. Nah seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Memang sudah diramalkan lah istilahnya. Di Al-Quran kalimat itu ada, di hadis Nabi juga ada gitu. Nah sekarang bahkan orang-orang Khawarij ini ya, itu tidak hanya mengkafirkan pemerintah, tetapi juga kama kafaru murtakibadz dzambi minal muslimin. Orang-orang Khawarij ini, orang-orang ekstrim ini bahkan mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Ya. Orang-orang yang berbuat dosa itu dihukuminya kafir. Misalnya orang tidak sholat langsung, wah itu orang kafir dan seterusnya. Padahal menurut mayoritas umat Islam, dosa itu tidak sampai membuat orang itu keluar dari agama. Itu. Ada muslim korupsi. Korupsi itu dosa, tapi tidak sampai membuat orangnya, membuat pelakunya itu menjadi kafir. Ini kalau mayoritas umat Islam ya. Tapi bagi orang-orang Khawarij, pokoknya melakukan dosa itu berarti langsung kafir. Seperti itu. Nah ini kenapa disebut ekstrim ya. Nah kemudian mereka sendiri di dalam kitab ini fasoru miqdaru ishrina firqatan. Khawarij sendiri itu akhirnya terpecah belah menjadi 20 kelompok. Kullu firqatin tukaffiru ghairaha. Setiap kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Saya pernah sebutkan bahwa orang-orang ekstrim itu seperti kanibal. Kenapa? Karena dia mudah menyalahkan yang lain, bahkan yang tadinya satu kelompok dengan dia. Ya. Misalnya gini, ya paling gampang di Syria lah, negara yang dulu pernah saya alami hidup di sana. Ya. Di Syria itu dulu awal itu ya pertama adanya cuma Al-Qaeda. Al-Qaeda saja adanya satu aja di Irak. Ya. Al-Qaeda. Lalu kemudian Al-Qaeda ini ngutus orang untuk ke Suriah, Al-Jolani. Di sana tadinya ikut, kemudian mendirikan organisasi sendiri. Ketika dia mendirikan organisasi sendiri, menganggap organisasi yang lama itu kafir. Sementara yang di Irak menganggap bahwa karena ini sudah tidak taat, itu juga kafir. Sampai pecah ke dalam berbagai faksi yang ada di sana sampai sekarang. Jadi meskipun mereka ini sama-sama mengaku berjuang untuk Islam, sama-sama mengaku ingin mendirikan khilafah, saling bunuh juga di sana satu sama lain. Padahal mereka mengaku sama-sama salafi. Itu seperti itu. Ini kalangan kelompok ekstrim itu dari dulu senang berpecah belah seperti itu. Sama kayak salafi di Indonesia. Ya. Salafi di Indonesia kan juga begitu. Satu kubu dengan kubu yang lain sama-sama mengklaim sedang mengamalkan sunnah, sama-sama mengklaim pengikut ulama salaf, tapi senang menyalahkan yang lain. Gitu. Bukan hanya orang di luar kelompoknya, orang di dalam kelompoknya pun disalahkan. Gitu. Seperti itu ya. Sampai mubahalah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dulu waqad qatalahumul Imam Ali. Dulu Khawarij ini langsung diperangi sama Ali bin Abi Thalib, sama Khalifah Ali dalam pertempuran yang disebut pertempuran Nahrawan, peperangan Nahrawan. Nah, wa qutila Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu mazluman. Sayyidina Ali sendiri dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam ya. Ini diterangkan biografinya Abdurrahman bin Muljam itu ya orang ahli ibadah juga. Gitu. Tadinya pengikutnya sahabat Ali, tadinya pengikutnya Khalifah Ali. Dan dulu perang
di barisannya Ali bin Abi Thalib pada saat perang Siffin. Itu. Pada saat perang Siffin itu dia ikut di barisannya Ali. Sampai akhirnya kemudian dia bersepakat dengan 3 orang temannya. Fattafaqo ma'al Barki wa Amr bin Bakar ala qatlil Imam Ali. 3 orang Khawarij ini bersepakat kumpul, sepakat untuk membunuh Ali. Pertama Ali. Yang dibunuh siapa aja? Pertama Ali, kedua Amr bin As, ketiga Muawiyah. Sudah direncanakan waktunya, dalam 1 malam harus mati semua 3 orang ini. Ali, Muawiyah, Amr bin As, 3 orang ini harus mati dalam waktu 1 malam, yaitu malam 17 Ramadan. Yang Barki tadi itu tugasnya membunuh Muawiyah, yang Amr bin Bakar itu tugasnya membunuh Amr bin As, dan yang Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam, tugasnya membunuh Ali. Nah, kemudian Abdurrahman bin Muljam ini sudah niteni, sudah mengamati. Ali itu kalau keluar lewat pintu sini, kalau ke masjid sholat subuh. Makanya Abdurrahman bin Muljam itu sembunyi di situ, di balik pintu. Dan kemudian pada saat Ali berangkat ke masjid untuk sholat subuh, langsung ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Menggunakan pisau yang kok sudah dilumuri racun, ya itu. Sementara yang lain memang gagal. Amr bin As dan Amr bin As itu kalau tidak salah ada di Mesir, sementara Muawiyah ada di Damaskus. Ali itu ada di Kufah, di Irak pada saat itu. Ali itu tidak punya pasukan pengawal. Jadi ya orang lurus lah, orang ulama aslinya. Kan Ali ini orang lurus, bukan politisi maksudnya. Ya dia tidak pakai pengawal dan dibunuh, berhasil dibunuh. Sementara Muawiyah itu sehari-hari memang ada pengawalnya. Muawiyah gagal, tidak sampai terbunuh. Amr bin As juga demikian. Nah ini zaman Khawarij seperti itu. Nah itu satu aliran ya. Kemudian muncul aliran-aliran yang lain. Ada muncul Sabaiyah dulu. Yang orang ini Sabaiyah ini adalah Syiah yang ekstrim. Yang sampai mengatakan kepada Ali bahwa wahai Ali, kamu adalah Tuhan kami. Memang niatnya ngerusak Islam, ya, memang niatnya ngerusak Islam, mengalihkan orang yang tadinya menyembah Allah, dibilang Tuhannya adalah Ali. Ali digitukan tambah marah, ya, dihukum oleh Ali. Kemudian muncul juga adalah kelompok lain yang disebut dengan Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah ini adalah kelompok yang angkaru takdirallah lisyar. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan bahwa Allah itu hanya menciptakan kebaikan, sementara kejahatan itu muncul dari manusia sendiri. Nah ini Mu'tazilah Qadariyah, ya. Dan mereka intinya mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Gitu. Muncul kemudian kelompok lain namanya Murji'ah. Nah, ini aliran-aliran, kita belajar aliran-aliran ya. Aliran-aliran awal-awal itu ada apa aja. Nah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, kemudian Murji'ah. Murji'ah ini apa? Murji'ah ini kalau sekarang ya yang disebut kelompok liberal itu. Jadi Murji'ah itu la yadurru ma'al imani dzambun. Yang penting orang itu masuk Islam. Setelah masuk Islam mau berbuat dosa apapun gak masalah. Ini menurut Murji'ah, ya. Yang penting Islam. Kamu mau berzina gak apa-apa, kamu mau nyuri gak apa-apa, yang penting sudah Islam. Kamu nanti tetap masuk surga. Nah itu ajarannya Murji'ah. Yang penting orang beriman mau berbuat apapun boleh. Itu. Kemudian aliran berikutnya adalah Jabariyah. Jabariyah itu apa? Yaitu yang mengatakan la fi'la lil ibadi alal haqiqati wala iradata lahum fi af'alihim. Orang Jabariyah itu berkeyakinan bahwa manusia itu tidak punya peran apa-apa.
Kita ini semua sudah menerima paket lengkap dari Tuhan. Bahwa kita ini berbuat taat itu dari Tuhan. Murni, nggak ada. Maksudnya nggak ada wewenang kita sama sekali. Tidak ada peran kita sama sekali. Intinya seperti gambarannya ya seperti wayang lah. Di tangan seorang dalang. Mau dibuat berantem ya bisa. Mau buat tidur ya bisa. Nggak ada perannya sama sekali. Ini orang Jabariyah. Ya. Kalau kita belajar filsafat namanya determinism. Ya. Fanafau al-masyi'ata 'alal 'abdi wa ja'aluhu karisyati fi mahabbirih. Orang-orang Jabariyah ini menafikan peran manusia dan menganggap kehidupan ini seperti daun yang diterbangkan oleh angin. Ini juga keliru. Karena apa? Allah sudah jelas di dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi ini semua aliran yang berbeda dengan Ahlus Sunnah ya. Misalnya tadi orang Khawarij, ini Khawarij bukan Ahlus Sunnah. Mu'tazilah itu juga bukan Ahlus Sunnah. Kenapa? Kalau orang Ahlus Sunnah itu ya baik buruk itu semuanya takdir Allah juga, diciptakan oleh Allah. Lalu kemudian Murji'ah mengatakan tidak apa-apa berbuat dosa asal Islam. Ahlus Sunnah tidak begitu. Sudah iman itu harus diterjemahkan ke dalam ketaatan kepada Allah terhadap perintah dan juga larangannya. Artinya ketika orang sudah mengikrarkan syahadat, dia berarti mengikrarkan siap tunduk pada perintah dan juga larangannya Allah. Ini semua yang diceritakan di sini yang menyimpang ya. Jabariyah misalnya mengatakan bahwa seorang manusia itu tidak punya peran apa-apa dalam perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ini berbeda dengan Ahlus Sunnah, karena kalau Ahlus Sunnah itu meyakini bahwa manusia ini diberikan pilihan oleh Allah untuk menentukan sesuatu. Benar bahwa kita berjalan itu takdirnya Allah. Kita berjalan itu yang memberi kuasa kita berjalan itu siapa? Allah. Yang memberikan ini kuasa menggerakkan tangan ini siapa? Allah. Tapi pilihannya ada di kita. Kita punya badan yang sehat, punya waktu misalnya. Masuk waktunya sholat subuh. Kita diberi kewenangan oleh Allah untuk menentukan. Ini badan sehat, sudah masuk waktu. Kita diberi pilihan menentukan. Apakah mau tidur terus atau mau berangkat ke masjid. Paham nggak maksudnya? Kita ini diberi kewenangan oleh Allah untuk menentukan. Kita mau tidur, lanjut tidur, tidak sholat, atau kita mau berangkat ke masjid sholat. Itu diberi wewenang. Bahwa akhirnya kaki kita gerak, itu yang membuat kita mampu bergerak itu Allah. Nah ini yang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai kasab. Kita diberi pahala, diberikan dosa, itu kan konsekuensi dari pilihan yang sudah diberi, kewenangan memilih atau kekuasaan memilih yang sudah diberikan Allah kepada kita. Anda mungkin tadi habis maghrib ada di mana misalnya. Itu Anda semua itu diberi kewenangan, diberikan kuasa untuk memilih apakah mau berangkat melangkah mengaji, bahwa Anda bisa berjalan ke sini, mampu untuk duduk tegap, itu yang membuat itu Allah. Tetapi menentukan itu adalah kewenangan manusia. Ada di situ kewenangannya. Nah, muncul juga yang disebut dengan muncul juga orang yang namanya Wasil bin Atha yang mengatakan bahwa pelaku maksiat itu nanti di akhirat berada di antara surga dan neraka. Ya, jelas. Nah, ini orang Mu'tazilah ya. Kemudian aliran yang lain yaitu aliran tadi Qadariyah sudah ya, Qadariyah
Muncul juga aliran yang lain yang dibawa oleh orang yang namanya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Mungkin kalian pernah dengar nama Hallaj ya. Pernah dengar nggak? Hallaj. Hallaj ini orang yang dihukum mati oleh khalifah. Pada saat itu khalifah Muqtadir Billah dari Daulah Bani Abbasiyah. Karena Hallaj ini punya konsep yang bernama wahdatul apa? Wahdatul wujud, wahdatul wujud. Hallaj ini yang mengatakan tembok ini Allah. Allah ada di mana? Allah ada di dalam tubuh saya. Dan seterusnya. Ini dianggap sebagai ini menyimpang ya secara syariat. Tuh. Dan dulu ada juga yang mengklaim bahwa ini tasawuf. Nah, seperti itu. Itu dihukum oleh Hallaj. Padahal ya jelas itu mungkin diklaim sebagai tasawuf, tapi itu tasawuf yang menyimpang. Tasawuf ini juga harus kita klasifikasi, nggak apa namanya, tidak semuanya itu sama ya. Ada yang benar, ada yang menyimpang. Ya. Wal haqqu anna tasawuf al haqiqi aqidatun shahihatun. Tasawuf yang benar itu adalah tasawuf itu yang benar, yaitu tasawuf yang apa namanya, isinya adalah shafa'u muamalatin ma'allah, muamalah yang benar sama Allah, wa zuhdun fid dunya, dan zuhud terhadap dunia itu. Kemudian muncul lagi aliran lagi, Zuharat ta'ifatun jadidatun dolatun fi Qadian fil Hind, di daerah Qadian di India, tusamma al-Qadianiyah ya. Atsba' Ghulam Ahmad al-Qadiani ya. Pengikutnya Ghulam Ahmad al-Qadiani. Ini kalau di Indonesia orang nggak kenal Qadianiyah, kenalnya aliran apa? Ahmadiyah. Idda'an nubuwah tahta unwani nubuwatin tajdidiyatin zilliyatin ya. Jadi siapa namanya, Mirza Ghulam Ahmad ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Tuh. Nah, ini lahir lagi ya. Wa ala hadhihi syakilah min ifrazatil isti'mar Zuharat ta'ifatun tusamma al-Bahaiyah. Muncul lagi kemudian aliran yang namanya Bahaiyah. Bahaiyah itu siapa? Alladzina yaz'umuna anna za'imahum al-musamma Bahaullah al-Mirza, yaitu mereka yang meyakini bahwa pimpinannya yang bernama Bahaullah al-Mirza itu adalah sama seperti Tuhan, punya pangkat, punya level sama seperti Tuhan. Munculnya pertama fi biladi Faris, munculnya pertama di Persia, di Iran, summan taqalat ilal Hind, kemudian menyebar ke India. Ya. Wa abram tidak ada di tarikh al-islami kanal mutatarrifuna aqallu minal qalil. Yang perlu kita pahami ya setelah kita membahas berbagai aliran ini, bahwa aliran-aliran tadi itu adalah aliran-aliran yang menyimpang dan sempalan. Paham sempalan nggak? Sempalan. Jadi sempalan saja itu. Aqallu minal qalil itu sebetulnya sangat minoritas. Jumlah yang sangat kecil sekali itu. Wa adzallu minadz dzalil. Jadi sebetulnya aliran-aliran yang menyimpang itu ya jumlahnya kecil sekali. Misalnya di dunia ini umat Islam itu ada berapa? Coba ada yang tahu nggak jumlah umat Islam sedunia ini ada berapa? Berapa? Jumlah umat Islam hari ini tuh hampir 2 miliar. 2 juta itu penduduk Ciputat sudah 2 juta ya.
Bogor aja 5 juta satu Bogor. Umat Islam itu totalnya itu hampir 2 miliar. Sekarang itu umat Islam jumlahnya 2 miliar. Nah sekarang saya mau tanya, orang yang Islam yang ikut ISIS itu ada berapa? Berapa? Paling banyak juga mungkin 20.000 paling-paling. Paling banyak juga 30.000. Kecil nggak dibanding 2 miliar? Sangat kecil sekali. Ahmadiyah misalnya atau aliran apapun, yang lain-lain makanya sudah nggak ada, sudah pada hilang ya. Sekarang Jabariyah mungkin sudah nggak ada, udah nggak pernah dengar lah. Qadariyah, Jabariyah yang zaman-zaman dulu ada, sekarang Mu'tazilah kayaknya sudah nggak ada ya. Aliran-aliran itu. Sekarang yang ada itu apa ya? Ahmadiyah masih ada gitu ya. Kemudian Khawarij ada gitu. Ya sekarang ada muncul yang baru-baru lah. Mungkin kalau di Indonesia muncul LDII misalnya gitu ya. Tapi berapa biji sih yang kayak gitu itu? Kan jumlahnya kecil sekali, makanya disebut di sini disebut aqallu minal qalil. Itu disebut sedikit saja itu nggak pantas karena sangat-sangat sedikit gitu. Makanya sangat tidak adil ketika ada orang menganggap bahwa menilai ya, bukan menganggap ya, menilai Islam hanya dengan melihat ISIS itu ya sangat tidak adil sekali. Gitu. Karena apa? Umat Islam itu jumlahnya 2 miliar. Dinilai hanya berdasarkan jumlah 20.000 misalnya. 20.000 itu dibanding 2 miliar berapa persen? Kan mesti 0,0000% gitu kan. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya kecil sekali. Nah, walhamdulillah la tajtami'u ala dhul fa ummatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah la tajtami' ala dhalalah. Alhamdulillahnya umat Islam ini akidahnya memang terjaga. Dan mayoritasnya selamat. Gitu. Sesuai dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat yang lain mengatakan ini sesuai dengan kalimat ini, yaitu la tajtami' ummati ala dhalalah. Umat saya itu tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Kalau ada yang berbuat sesat, mesti ada yang meluruskan. Itu keistimewaannya umat Muhammad. Itu. Makanya dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan ya bahwa wallahi ma akhafu an tusyriku min ba'di syai'a. Demi Allah saya tidak khawatir kalian umat Islam ini nanti akan musyrik. Saya nggak khawatir. Artinya apa? Imannya umat Islam ini sudah dijamin oleh Nabi, bakal terus berlanjut. Makanya kalau ada orang ekstrim hari ini terus kemudian mengatakan bahwa umat Islam sekarang semuanya sudah kafir karena mengikuti hukum tauhid misalnya, dia yang nggak benar. Karena nabinya saja mengatakan wallahi ma akhafu an tusyriku mim ba'di syai'a. Saya itu nggak khawatir. Islam itu mesti akan tetap ada. Itu. Sampai akhir zaman. Nggak mungkin tidak ada. Itu jaminannya Nabi. Mau percaya Nabi atau mau percaya orang-orang ekstremis ini, itu ya, tentu mau kita lebih percaya kepada Nabi. Nah, dalam hadis yang lain Nabi juga pesan sebetulnya. Nabi kan sudah memprediksi bahwa di atas taftariqu ummati, bahwa umat saya itu nanti akan terpecah-pecah ke dalam aliran-aliran. Kemudian apa pesannya Nabi? Fa idza ra'aitum ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisawadil a'zam. Ini harus dicatat hadis ini ya. Fa idza ra'aitum ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian melihat perselisihan yang banyak, aliran ini, ada aliran ini, ada aliran ini, ada paham seperti ini, ada paham seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ikuti yang mayoritas. Sekarang yang mayoritas di dunia ini apa akidahnya? Apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Saya tadi
Saya dari kemarin ya, dari kemarin siang mendampingi kunjungan Grand Syekh Al Azhar ya, di UIN, lalu kemudian di Baitul Quran, dan semalam di PBNU, tadi pagi di di Pullman itu di Jakarta Barat ya, sampai tadi siang. Kita selama keliling itu semua yang dibahas adalah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Grand Syekh itu mengatakan bahwa ya umat Islam ini kita hidup dalam lingkungan doktrin sejak kecil yang menyatakan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Kita ini tidak akan pernah mengkafirkan orang yang sholat masih menghadap kiblat. Dan kita ini sholat di belakang orang yang soleh dan yang fajir. Kita makmum kepada orang soleh, sah. Kita makmum kepada orang ahli maksiat, itu juga sah. Orang sebanyak apapun kemaksiatannya, selama dia masih sholat menghadap kiblat, itu tidak layak untuk dikafirkan. Ya, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan seluruh dunia bukan hanya Indonesia, mayoritas umat Islam di dunia ini, lebih dari 90% mungkin, itu akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang harus diikuti. Sesuai pesannya Nabi, alaikum bisawadil a'zam. Kalian berpegang kepada yang mayoritas. Yang minoritas-minoritas itu ya ada. Tadi, Ahmadiyah itu ada, minoritas jelas. Ahmadiyah itu bukan mayoritas, sehingga tidak layak diikuti. Syiah itu minoritas, sehingga tidak layak diikuti. Salafi, Wahabi, ekstremis itu minoritas, sehingga tidak layak diikuti. Qadianiyah, Bahaiyah, atau aliran apapun yang aliran Mama Gufron sekarang, ya, itu tidak layak diikuti. Aliran-aliran yang minoritas, kita ikut yang mayoritas umat Islam saja. Sesuai jaminan Nabi bahwa yang mayoritas itu tidak akan tersesat. La tajtami ummati ala dholalah. Kalau kamu ikut ISIS, di dunia ini ISISnya cuma 20.000, itu jelas minoritas. Kecuali ISISnya nanti 1,9 miliar, ya kita ikut ISIS sudah. Berarti itu yang benar. Kalau ISISnya sempalan kecil segitu, berarti dia sesat. Itu. Yang layak diikuti yang mayoritas itu Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Sesuai pesan Nabi tadi itu. Nah, seperti itu. Ini akidah ini Ahlussunnah wal Jamaah inilah yang dulu diikuti oleh mayoritas dari mulai zamannya para sahabat, tabi'in, tabi'in, para guru-guru kita, para ulama sampai dengan zaman sekarang. Itu. Ini akidah inilah yang harus kita rawat. Jangan ikut yang aneh-aneh, itu ya. Yang aneh-aneh tadi itu. Ini kita ikut yang benar saja. Yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, yang belajar dari gurunya lagi, belajar dari gurunya lagi, belajar dari gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang membawa Islam. Tapi kalau kita ikut ISIS, ISIS itu yang mendirikan siapa? Baru Abu Bakar al-Baghdadi, selesai. Al-Qaeda baru ditanya gurunya siapa, nggak jelas. Ikut Wahabi, gurunya siapa? Yang ngajarin ngafir-ngafirkan orang itu siapa? Yang mengajarkan membid'ah-bid'ahkan orang itu siapa? Apakah ada riwayat hadis sahabat mengkafirkan sahabat lain? Nggak pernah ada. Sahabat membid'ahkan sahabat lain, nggak pernah ada. Sahabat menyalah-nyalahkan sahabat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita ikut yang mayoritas ini, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Sesuai dengan pesan Nabi. Ahlussunnah itu apa? Sunnah adalah sunnahnya Nabi. Jamaah adalah jamaatus sahabah. Jadi kita ini mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga apa yang dilanjutkan oleh para sahabat. Itu seperti itu. Jadi ini ya teman-teman semua terkait dengan sejarah munculnya aliran-aliran ya
termasuk salah satu yang dibahas tadi adalah ya sejarah munculnya ekstremisme ini ya. Dimulai dari seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, kemudian kelompok Khawarij yang muncul di zamannya Ali bin Abi Thalib, terus melakukan regenerasi sampai dengan zaman kita sekarang ya. Baik yang tadi, yang ekstrim yang kanan terlalu berlebihan, maupun ekstrim yang kiri yang terlalu menyepelekan perkara agama, pokoknya yang penting iman, maksiat nggak masalah, itu semuanya adalah ekstremisme yang harus dijauhi. Sementara kita harus tetap berpegang teguh pada yang mayoritas, kepada as-sawadul a'zam, yang mayoritas yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja saya kira ya teman-teman semua. Dan di sini juga ada penutupnya, yaitu kuncinya bagaimana supaya akidah umat itu bisa terjaga ya dengan sa'yu ulama'ina fi nashri ta'alimihim bainal ammati, yaitu kewajiban para ulama, orang-orang yang punya ilmu, untuk menyebarkan keilmuannya ke tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang punya ilmu itu harus tampil, kemudian memberikan pencerahan, memberikan ajaran yang benar kepada masyarakat. Wa kullama sya'al jahlu wujidat tatarruf lahu sabilan hayyinan li ghazwi fikril ba'di. Ekstremisme itu akan tumbuh subur ketika menjamurnya kebodohan. Di wilayah, di tempat di mana ilmu tidak berkembang, pasti yang lahir adalah ekstremisme. Kadang-kadang ekstrim yang liberal, kadang-kadang ekstrim yang radikal. Seperti itu. Jadi kuncinya apa? Ilmu ya. Makanya kita di sini belajar, dan apa yang kita dapatkan dari proses kita belajar itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Apa yang menjadi kebenaran itu harus disampaikan kepada masyarakat. Karena kalau kebodohan itu menyebar, maka pada saat itulah menjadi lahan subur berkembangnya ekstremisme ya. Itu saja saya kira malam hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Izin bertanya Gus, terkait tentang bugot. Nah, untuk konteks hari ini bugot, yang dimaksud bugot itu apa? Sekian. Ya. Assalamualaikum. Oke, jadi bugot ya. Bugot ini kalau dalam bahasa fikih itu disebut sebagai pemberontak. Pemberontak itu diistilahkan sebagai bugot ya. Bugot itu siapa? Ya semua orang yang melawan pemerintahan yang sah itu disebut bugot. Itu secara teknisnya ada di dalam kitab-kitab fikih, bagaimana harus menyikapi. Misalnya ada orang yang tidak setuju saja tapi diam ya, itu tidak di. Nah, ada mekanisme ketika bugot itu diperangi, itu ketika seperti apa? Itu ada. Misalnya dia terang-terangan melawan negara, kemudian mengangkat senjata dan seterusnya. Kita pada pembahasan yang lalu, di minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa di dalam kitab-kitab hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada babul fitan atau kitabul fitan. Itu ada lebih dari 80 hadis yang pesannya sama, yaitu larangan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Masih ingat ya? Apa sudah pada lupa? Minggu yang lalu saya sudah kutip lah banyak hadisnya ya. Misalnya ada hadis yang barang siapa keluar dari barisan pemerintahan yang sah kemudian dia mati, maka dia mati jahiliyah. Kemudian ada bahkan hadisnya itu sudah memperkirakan bakal muncul penguasa-penguasa yang tidak sesuai sunnah Nabi ya. Kayak Nabi mengatakan yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Nanti di akhir zaman tuh, nanti setelah saya meninggal tuh akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak menjadikan petunjuk saya sebagai pegangan, tidak menjadikan sunnah saya sebagai tradisi, sebagai pengamalan.
Kemudian sahabat bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah? Kalau saya mengalami itu harus ngapain? Ya. Jawaban Nabi adalah kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Bagaimana sikap kami wahai Rasulullah seandainya saya mengalami itu? Jawab Rasulullah apa? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu harus mendengar dan taat kepada amir, kepada pemimpin, ya. Wa in daraba dhahrak, meskipun kamu dipukul. Wa in akhadha malak, meskipun kamu diambil hartanya, fasma' wa ati'. Ya. Kamu harus tetap mendengarkan dan mengikuti, taat. Itu seperti itu. Itu kenapa bughad itu dilarang dalam Islam. Gitu. Dan sepanjang sejarah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah ada sejarah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Anda bacalah biografinya para ulama kita dari dulu, dari zamannya para imam-imam mazhab sampai seterusnya, itu tidak pernah ada sejarahnya ulama Ahlus Sunnah itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, melakukan upaya itu. Karena memang hadisnya seperti ini. Ya seperti itu ya. Saya sudah contohkan beberapa yang lalu lah, kayak misalnya ketika peristiwa mihnah, ya, peristiwa yang betul-betul menjadi ujian para ulama pada saat itu ketika khalifah memaksa orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Para ulama-ulama zaman itu tidak ada riwayat yang menyebutkan ada ulama satupun yang mengatakan pemerintahnya harus dijatuhkan. Gak ada. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu riwayatnya jelas bahwa dia lebih memilih untuk dipukul, lebih memilih untuk dipenjara. Tapi tidak pernah ada riwayat. Karena kenapa memilih dipenjara? Karena dia tidak mau mengikuti atau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi di sisi lain dia tidak mengatakan bahwa mengajak pengikutnya misalnya, ayo kita berontak kepada pemerintah karena pemerintahnya dianggap kafir misalnya. Nggak pernah ada riwayatnya ya seperti itu. Kalau Al-Qur'annya jelas ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu siapa? Ya itu kemarin sudah kita bahas. Dalam hal agama ulil amri itu ulama ya. Nah, dalam hal pemerintahan urusan politik ulil amri itu adalah pemerintah. Mohon izin Gus mau tanya, strategi persuasif untuk mengkanter gerakan radikalisme itu bagaimana? Ya dengan ilmu, dengan dialog. Itu sudah persuasif. Seperti yang dilakukan dulu oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Kalau yang tidak persuasif itu kan yang menggunakan senjata. Misalnya kita lihat orang-orang ekstrim. Lalu misalnya kita menghadapi mereka dengan dipukuli misalnya atau digeruduk. Digeruduk yang menggunakan kekerasan maksudnya ya. Dipukuli misalnya atau dikeroyok misalnya atau di apapun itu namanya tidak persuasif. Kalau yang persuasif gimana ya, kita dengan ilmu, kita ajak dialog dengan ilmiah, dialog yang ilmiah. Seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi kan saya udah pernah cerita ya, dulu zamannya Ali bin Abi Thalib itu muncul Khawarij. Ali bin Abi Thalib sebagai seorang kepala negara cenderung menghadapi mereka dengan penegakan hukum. Makanya Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dalam pertempuran Nahrawan itu, perang Nahrawan dan lain sebagainya. Tapi ada seorang sahabat lain namanya Abdullah bin Abbas. Dia cenderung ingin melakukan atau ingin melawan mereka dengan upaya yang persuasif. Yaitu dengan apa? Diajak dialog. Ditemui orang-orang Khawarij kumpul semua, kemudian ditemui sama sahabat Abdullah bin Abbas. Ditanyain, kenapa kalian itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib itu perkaranya apa? Kenapa? Alasannya apa? Itu terus kemudian akhirnya terjadi dialog itu ya. Itu orang Khawarij jawab pertama karena Ali bin Abi Thalib tidak menggunakan hukum Allah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib tidak mau mengambil ghanimah. Itu sudah dijawab semua ya itu oleh Abdullah bin Abbas. Bahwa Ali bin Abi Thalib tidak dituduh tidak menggunakan hukum Allah. Itu Abdullah bin Abbas mengajak orang-orang Khawarij itu untuk membaca
Al-Quran secara komprehensif. Jangan hanya membaca satu ayat lalu mengambil kesimpulan. Orang Khawarij itu kan bacanya cuma satu ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka hukumnya kafir. Padahal kata Abdullah bin Abbas, di dalam ayat-ayat yang lain banyak ayat yang menerangkan untuk menjadikan, misalnya ya, contohnya ayat-ayat seperti wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Suami istri kalau takut, kalau lagi mau cerai lah, mau pisah gitu, udah terancam pisah, itu sebaiknya mengangkat mediator dari keluarga istri dan mediator dari keluarga laki-laki. Lalu kemudian dua orang ini membuat satu hukum putusan. Dan yang lain-lain, ada ayat-ayat seperti itu. Sehingga Abdullah bin Abbas mengambil kesimpulan bahwa termasuk hukum Allah itu adalah berhukum kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah memberi mandat kepada manusia dalam hal-hal tertentu untuk mengambil putusannya sendiri, menentukan hukumnya sendiri. Seperti itu. Dan itu orang Khawarij nggak bisa jawab pada saat itu. Bahwa Ali bin Abi Thalib itu dianggap kafir karena menghapus gelar khalifah atau menghapus gelar Amirul Mukminin. Nabi dulu pernah menghapus gelar yang lebih penting, lebih tinggi derajatnya dibanding gelar khalifah, yaitu pada saat Sulh Hudaybiyah. Orang Quraisy tidak mau ditulis Muhammad Rasulullah. Sekretarisnya juga nggak mau menghapus kata-kata Rasulullah. Itu Rasulullah sendiri yang menghapus. Dihapus oleh beliau, tulis Muhammad bin Abdillah. Dia menghapus gelar Rasulullah, apakah kemudian dianggap sebagai kafir? Enggak, tentu saja nggak mungkin. Masa Rasulullah mau dikafirkan? Dia yang bawa agama. Beliau yang menerima wahyu. Terus kemudian dianggap kafir karena tidak mengambil ghanimah. Ya sudah jelas. Perangnya kan menghadapi Aisyah, Sayyidah Aisyah. Sedangkan di Al-Quran ayatnya an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Apakah mau mengambil ghanimah dari ibunya orang-orang mukmin? Nah, seperti itu. Itu langkah yang persuasif dengan ilmu lah. Dan itu hal yang paling bermartabat dan paling terhormat. Orang-orang ekstrem itu kalau dia mau belajar, pasti juga akan menemukan kebenaran. Dan orang-orang itu tadi ekstrem itu karena bodoh. Karena melihatnya 1-2 ayat saja. Dia tidak pernah melihat secara keseluruhan isi Al-Quran atau isi hadis gitu. Orang-orang Khawarij itu misalnya hanya baca hadis bu'istu baina yadi sa'ah bisayf misalnya. Saya diutus menjelang kiamat dengan pedang misalnya, seperti itu. Dan banyak hadis-hadis yang selama ini menjadi pegangan kelompok-kelompok ekstrem itu hadis yang bukan hanya dhaif tapi juga hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis palsu itu. Kenapa? Ya karena kekurangan atau kedangkalan terhadap ilmu agama. Dia kalau mau belajar terus pasti akan menemukan kebenaran. Seperti itu. Sekarang banyak ya, di Indonesia ada kelompok CI ya, yang sudah berdiri dari tahun 93. CI ini kelompok teror yang ngebom di mana-mana, bom Bali, bom gereja, bom masjid ya, kayak di Cirebon ada bom kedutaan. Itu baru membubarkan diri karena setelah 30 tahun mengakui kesalahannya. Itu. Dan mengatakan bahwa mereka sadar bahwa apa yang dilakukan oleh mereka selama ini itu keliru. Itu. Dengan beberapa alasan, misalnya ketika mereka pelatihan di Filipina, mereka sudah dibilang, kami ini di Filipina, kalau kami sama pelatihnya di sana, kalau kami di Filipina, yang dihadapi adalah pemimpin-pemimpin yang Kristen, dan Filipina itu dianggap sebagai daerah yang dijajah. Wilayah Muslimnya ini dijajah oleh penguasa yang Kristen. Ya, kami jelas jihadnya kepada siapa?
Nah, kalian di Indonesia ngebom pemerintahnya Muslim. Apakah kamu mau berperang kepada sesama Muslim? Nah, sekarang mereka mikir lagi hal-hal seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi intinya apa? Yang paling penting dalam hal kita melawan ekstremisme itu ya ilmu intinya. Itu adalah hal yang paling penting. Ya. Karena orang itu semakin luas ilmunya, semakin sedikit dia menyalahkan. Tapi orang baru tahu segitu. Kayak orang baru latihan silat itu ya. Seakan-akan aliran silat yang lain salah semua. Dan pengennya dilawan semua. Itu pemula. Gitu. Kayak yang paling hebat sendiri. Tapi dia kalau sudah profesional, ya, udah ahli, malah cenderung kalem, ya, seperti itu. Kayak kerbau. Kerbau itu kalau baru tumbuh tanduknya, apapun ditanduk sama dia. Tapi kalau tanduknya sudah besar, dia kalem.